Kisah dimulai di masa lalu, tepatnya peradaban zaman Romawi kuno yang diketahui zaman itu bangsa Romawi terkenal karena memiliki teknik konstruksi yang maju. Seperti dalam bidang saluran air, saluran tai, arsitektur jalan, dan bahkan jembatan. Dan cerita diawali dengan bocah kecil yang berlari terengah-engah sembari membawa bekal makanan. Namun sayangnya ada dua bocah nakal yang sedang melakukan vandalisme yang dengan sengaja salah satu dari mereka mulai menjegal langkah bocah itu. Perkenalkan, bocah ini bernama Lucius yang sedang terburu-buru ingin mengantarkan bekal untuk kakeknya di tempat kerjanya. Tapi sayangnya bocah nakal ini yang diketahui bernama Titus dan si botak rekannya kembali berulah dengan merebut bekal Lucius dan membawanya kabur mengelilingi kota. Hingga akhirnya mereka berhenti di tengah jembatan dan mulai berbaik hati ingin mengembalikan bekal itu pada Lucius. Lagian dia juga tak tertarik dengan makanannya. Lucius senang mendengarnya, tapi sayang mereka yang sedikit bermain ketika hendak mengembalikan membuat bekal itu jatuh ke sungai. Singkatnya, Lucius datang dengan menangis di tempat kerja kakeknya yang ternyata kakeknya adalah seorang arsitek. Dan Lucius mengungkapkan dia telah menjatuhkan bekal siang ini untuk kakeknya ke sungai. Di sini sang kakek yang baik hati hanya tertawa kecil mendengarnya dan memaafkannya. Lagian dirinya tak akan mati jika melewatkan makan siang saja. Di sini Lucius yang masih bersedih didatangi teman kakeknya yang juga adalah sosok arsitek terkenal Romawi bernama Apollodorus ini meminta Lucius sebagai bocah Romawi untuk tak mudah menangis, apalagi lari dari musuh. Lucius yang ketakutan kabur meninggalkan kakeknya. Sang kakek meminta kawannya jangan terlalu kasar pada cucunya. Dulu ia sudah begitu keras merawat putranya, dan sekarang dia ingin mengasuh cucunya dengan lembut untuk kali ini. Di tengah jalan, Lucius dihampiri kawannya bernama Markus dan tahu jika Lucius sedang lapar karena perutnya berbunyi, yang kemudian Markus mentraktirnya jajan. Mereka yang berbincang di aula, Markus meminta Lucius melihat monumen megah ini yang dibangun sebagai simbol kemenangan Kaisar Trajan dalam Perang Dacia. Dan sekali lagi sangat keren menurut Markus. Ditambah, dia juga ikut membantu ayahnya dalam pembuatan ukiran di monumen itu. Dan Markus pastikan dia akan mempunyai bengkel ukir batu terbesar di seluruh Roma dan akan menjadi terkenal suatu saat nanti. Bersama ayah Markus yang sedikit kasar tiba meminta Markus kembali membantunya untuk bekerja. Kemudian Lucius yang tak sengaja melihat bangunan termi tempat pemandian air panas mengingatkan dulu saat mandi bersama ayahnya, di mana ayahnya memberitahu jika pemandian seperti ini adalah budaya Romawi yang harus dibanggakan. Karena dengan berendam membuat semua orang yang lelah bekerja keras seharian sebelumnya, kini memperistirahatkan tubuhnya di sini agar menjadi bugar. Ditambah dirinya dan kakaknya Lucius yang sebagai arsitek pemandian merasa bangga, karena bidang arsitek mereka setara dengan membangun peradaban masa depan Romawi. Yang jelas, Lucius kecil yang mendengar sangat bangga dengan pekerjaan ayah dan kakeknya itu. Hingga suatu saat, Lucius dan ibunya harus dikagetkan dengan kabar jika ayahnya jatuh dari perancah atau scaffolding saat bekerja, yang dipastikan ayah Lucius meninggal saat itu juga. Hingga suatu hari kakeknya mengajak Lucius ke gedung pemandian air panas yang dulu ia bangun yang kemudian direnovasi almarhum ayah Lucius. Setelah berendam di air panas sebentar, mereka berlanjut ke kolam air dingin, yang dinginnya cukup membuat Lucius menggidik kedinginan. Dan dirasa cukup maka selanjutnya kembali ke kolam air panas. Tapi kali ini Lucius harus sendirian karena kakeknya ingin memakai jasa menggosok badan. Namun tak lama kemudian datang Titus dan kawannya yang mengejek Lucius menganggap lemah karena sempat kedinginan di kolam air dingin.
Dan mulai menyelam menghindari Titus, dirasa sudah pergi Lucius mulai ke permukaan. どこの。何ここ。大丈夫か。 Di momen ini Lucius yang sudah kembali kebingungan tempat apa barusan dengan suasana yang jauh berbeda. Bersamaan sang kakek meminta Lucius melihat wajah orang-orang di pemandian ini yang tampak puas dan menjelaskan jika mandi memberikan kegembiraan bagi manusia. Karena saat manusia masuk ke air hangat semua orang tak agresif lagi dan terlihat damai dan bahagia. Oleh karena itu juga tujuan kakek dan ayahmu membangun tempat seperti ini agar berharap orang-orang mempunyai tubuh yang sehat dan menikmati saat-saat damai. Pembicaraan ini mengingatkan Lucius ucapan ayahnya jika pekerjaan kakek setara membangun masa depan Romawi. Ungkapan Lucius barusan mengingatkan kakek pada ayah Lucius dan enggan terlihat sedih sang kakek ingin menyudahi mandinya. Namun di sini Lucius masih ingin berendam di tempat ini sebentar, menikmati tempat yang dibangun kakek dan ayahnya. 飛ばせるんだよ。Yang lagi-lagi Titus datang dan bertanya pada Lucius mengapa menatapi langit pemandian yang reot seperti ini. Jelas spontan Lucius marah karena Titus berani-beraninya menghina pemandian ini yang dibangun oleh kakek dan ayahnya. Namun hanya dibalas tawa oleh Titus dan bertanya apa yang salah menertawakan tempat yang kumuh seperti ini. Lucius yang sudah sangat geram bangun karena kebanggaan kakek dan ayahnya diejek, memberanikan diri melawan. Di tengah keributan mereka ada sang kakek yang ternyata masih di tempat ini dan mendengar ungkapan Lucius pada Titus jika dirinya ingin juga membangun pemandian yang membuat senyum di wajah orang-orang dan ingin mengikuti jejak kakek dan ayahnya menjadi seorang arsitek termi. Jelas membuat sang kakek sangat terkejut mendengarnya. Namun tetap saja Titus yang tak peduli dengan cita-cita Lucius mulai menyerang. うるせえ。何する。これ。毎度。浴場技師。 Yang singkatnya, kemudian di perjalanan sang kakek sempat mendengar keinginan Lucius ingin menjadi seorang arsitek pemandian, yang katanya ingin menciptakan senyum di wajah orang-orang. Sang kakek di sini sangat mendukungnya dan meminta Lucius mewujudkan impiannya itu, membangun pemandian agar orang-orang Romawi lupa tentang pertempuran. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, Lucius yang sudah pergi jauh dari belajar dari kota lain kini telah kembali ke rumah. Dan kini yang tersisa ibu dan sang nenek saja. Yang sayangnya, kini sang kakek sudah menyusul ayah Lucius atau telah meninggal. Dan sebelum menyantap makan malam ibunya, Lucius berencana ke pemandian air panas dulu. Perkenalkan, dia adalah Lucius dewasa. ここの浴場が一番落ち。ルシウス。 Dan siapa sangka di sana Lucius bertemu dengan Titus yang dahulu sering nakal kepadanya dan Titus tak menyangka lama tak bertemu Lucius tampak lebih kuat tak seperti dulu. Dan bertanya apa kesibukan Lucius sekarang. Lucius mengungkapkan dia sekarang menjadi arsitek termi sama seperti yang dia katakan dulu. Dan sekarang ia sudah selesai belajar ilmu arsitek di Athena dan berencana membangun rumah pemandian di Roma. Yang sementara itu Titus sendiri kini sibuk melanjutkan toko daging milik ayahnya yang diketahui juga Titus sudah menikah dan anak kedua akan segera lahir di musim semi ini. Lucius turut ikut senang mendengarnya dan berencana akan pulang. Tapi sebelum itu, Titus masih sedikit tak enak hati dan meminta maaf atas kenakalannya dahulu, yang sering mengejek pemandian ini dan menegaskan bahwa sampai sekarang ia sangat menyukai pemandian ini. 大好きなんだ。ありがとう。 Diceritakan 128 Masehi di Roma, Kaisar Marcus Ulpius Trajan berhasil memperluas wilayah Roma lebih jauh daripada sebelumnya hingga mencapai tingkat kemakmuran. Hingga penobatan kaisar baru yaitu Kaisar Hadrian, periode ini dikenal sebagai Pax Romana, membuat peradaban semakin maju baik industri maupun arsitektur bangunannya. Dan salah satunya adalah arsitektur termi atau rumah pemandian di mana semua kalangan bisa memakainya. Dari budak hingga kaisar, semua sangat menikmati mandi mereka. Hingga suatu saat banyak rakyat Romawi yang mulai bosan dengan pemandian yang begitu-begitu saja dan menginginkan pemandian yang baru. Membuat arsitek Roma bersaing mengadu kecerdasan mereka dan salah satunya adalah Lucius. 古代ローマ
テルマエの Yang singkatnya, Lucius menawarkan rancangannya tentang pemandian umum pada pihak kontraktor di sana, namun sayangnya desain yang Lucius tawarkan terbilang jadul dan disukai orang-orang 100 tahun yang lalu menurut bos kontraktor ini. Lucius sendiri tahu jika desainnya atau konsep rancangannya lawas, akan tetapi tujuannya Lucius ingin menciptakan nuansa masa lalu yang indah yang telah terlupakan oleh masyarakat. Bos kontraktor ini tahu dan sangat paham apa yang dimaksud oleh Lucius. Akan tetapi, angan-angan Lucius belum tentu juga disetujui oleh para masyarakat. Dan mengingatkan jika semenjak Hadrian menjadi kaisar banyak bangunan inovatif dibangun. Terlebih Kaisar Hadrian adalah seorang arsitek yang membangun kembali kota Akropolis. Dan sekarang jika Lucius menawarkan konsep jadul dan terkesan biasa, mungkin akan menjadi akhir karir Lucius menjadi arsitek Roma, ungkapnya. Dan menegaskan rancangan Lucius tak akan ia pakai di pembangunannya. Jelas membuat Lucius pergi dengan amat kesal. 後悔をするなよどけなぜ私の相手 Di tengah jalan, Lucius berhenti dan menyadari jika peradaban Romawi tak pernah ia lihat semakmur ini sebelumnya. Banyak bangunan-bangunan tinggi, banyak ras berbeda berkumpul di sini, dan sulit memperkirakan seberapa luas Romawi sekarang. Membuat Lucius harus sedikit pusing dan masih harus berusaha berpikir keras dengan konsep rancangannya sendiri, bahkan sampai mengabaikan istrinya, hanya demi rancangan yang Lucius sendiri mengakui rancangannya tak lebih dari sebuah sampah. 前田 Hingga di jalan, Lucius yang tampak murung tak bersemangat dihampiri Marcus yang tahu rancangan Lucius pasti ditolak pihak kontraktor lagi dan mengajak Lucius untuk ke pemandian agar tubuh dan pikirannya lebih bugar. Di depan gedung pemandian paling megah, Lucius menyadari walau ada 1000 lebih rumah pemandian di kota ini, tapi jika pemandian itu biasa saja maka tak ada yang tertarik untuk datang. Hingga saat sudah masuk, Lucius mulai menyewa budak untuk menjaga pakaiannya. Dan tampak ramai para warga yang bersantai di aula dengan berbagai aktivitas. 来ても想像しい浴場脱毛頼みます Di kolam, Lucius mengagumi desain arsitektur bangunan Roma yang dipikirkan sematang mungkin, di mana langit-langit didesain khusus melengkung dan berongga untuk menggiring uap yang naik agar mengembun dan turun kembali menjadi tetesan air yang melewati celahnya. Ditambah situasinya yang nyaman untuk para warga, membuat Lucius bingung desain bagaimana yang bisa lebih dari pemandian ini yang bisa menarik perhatian masyarakat, dan mulai menyelam untuk mencari inspirasi. いいだろうか Lucius yang masih bingung dengan ide dan konsep berharap pada salah satu provinsi kekaisaran Romawi yang mempunyai budaya mandi agar ia bisa mempelajarinya. Bersama Lucius penasaran dengan sebuah lubang besar di dasar kolam dan penasaran buat apa terowongan ini hingga tanpa sadar ternyata lubang itu mempunyai daya hisap yang kuat. Di momen ini Lucius harus dibuat bingung pasalnya dirinya kembali ke permukaan dengan suasana pemandian yang berbeda, yang dipenuhi pria asing parubaya, dan harus dibuat terkejut melihat lukisan gunung yang diduga adalah Gunung Vesuvius di Pompei. Tak hanya lukisan, Lucius dibuat bingung dengan wajah-wajah asing tak sama seperti orang Romawi pada umumnya, dan menebak mungkin pemandian ini khusus untuk para budak, yang saluran airnya terhubung dari lubang barusan. おそらく奴隷用の公衆浴場の奴隷たちが浸かる湯に Di sini para kakek-kakek ini mengira Lucius adalah turis asing yang mencoba pemandian Jepang dan meminta Lucius untuk tak melanjutkan berendam karena mengira Lucius sudah cukup lama berendam di sini, memberi saran untuk menyunai berendamnya sembari memberi isyarat untuk lekas keluar. Namun Lucius yang tak paham bahasa kakek itu gunakan, Lucius hanya bisa menerka-nerka saja jika kedua kakek itu mengusirnya, karena pemandian ini bukan untuk orang Romawi sepertinya. Lucius masih bisa memakluminya karena mungkin tempat ini tempat khusus para budak bersantai. Namun sebelum keluar, Lucius dibuat heran dengan benda-benda di sekitar yang tampak lebih modern dan beradab. Terlebih bahan yang digunakan sama sekali belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan warna kuning dari wadah ember yang tak biasa cukup
membuat Lucius kagum. Di sini sang kakek mengira Lucius adalah turis asing dari negeri yang jauh mempersilahkan membawa ember itu jika ingin dijadikan souvenir dari pemandian Jepang ini. Lucius yang tak paham bahasanya menebak dari gestur wajah kakek ini jika dia menyombongkan temuan mereka yang seakan orang Romawi tak bisa membuat barang seperti ini. Dan berhubung pemilik pemandian ini kawan kecilnya, Patua ini mengajak Lucius untuk bertanya apakah boleh Lucius membawa pulang satu ember saja. よくくれるはずさ。 Tapi Lucius harus dibuat terkejut ketika ruang utama dipenuhi dengan benda-benda aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ukuran kaca yang luar biasa besar, yang heran bagaimana peradaban ini bisa semaju ini. Dan banyak gambar poster-poster yang sangat detail, yang jelas sangat mustahil ditiru seniman Romawi. Dan menebak jika wadah unik ini adalah tempat pakaian diletakkan, dan keterampilannya sangat sulit untuk ditiru. Dan masih dibuat heran ada benda pencipta angin, dan alat-alat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jelas dengan hal baru dari pemandian budak ini, menurut Lucius ide-ide ini bisa menarik minat warga Romawi, yang berambisi mencari sesuatu yang baru dan inovatif. Di sini Lucius menghampiri kakek tadi dan bertanya apakah dirinya bisa mengajak temannya ke sini. Tapi kakek yang tak paham bahasa Romawi mengira Lucius kehilangan bajunya. Lucius membatin orang-orang di sini tampak bingung, padahal ia hanya bertanya bolehkah ia mengajak teman. Atau mungkin mereka khawatir pemandian mereka ditiru oleh orang Romawi. Yang kemudian Lucius langsung berorasi tegas dengan bahasa Roma jika dirinya paham jika orang-orang di sini menghargai budaya mandinya. Tapi kalian juga harus mengetahui jika wilayah ini juga bagian dari Kekaisaran Romawi yang sudah diperluas. Maka dari itu orang Romawi berhak memiliki dan mengambil budaya di sini sembari berjalan keluar bertelanjang bulat. Dan tak peduli ocehan para budak di sini karena ia harus bergegas sebelum orang Romawi tahu tempat ini. Sehingga ia bisa membuat rancangan baru dan yang paling utama membuat perusahaan kontraktor itu menyesal karena pernah menolak desainnya dan mencoba lekas pergi keluar. Lucius tak tahan dengan asap dari sebuah songgok besi yang lewat dan bertanya-tanya apakah kota Romawi telah diserang. Dan singkatnya Lucius masih termenung dan sedikit mual akibat asap barusan. Di sini sang kakek mencoba menenangkan Lucius yang terlihat murung yang ia kira akibat kehilangan bajunya dengan memberi minuman sebagai hadiah karena datang ke pemandian Jepang ini. Sempat dikira ia akan diracun, Lucius kebingungan bagaimana cara membukanya. Dan sang kakek meminta maaf karena lupa membukakan untuk Lucius. Setelah dibuka dengan alat kecil barusan, sang kakek mempersilahkan Lucius untuk meminumnya agar kembali segar. Tapi lagi-lagi dia harus dibuat terkejut dengan manisnya minuman ini, seperti susu yang ditambahkan perisa buah-buahan. Bahkan dinginnya minuman membuat rasanya sangat menakjubkan, seperti dalam mimpi saja. Singkat cerita, Lucius tersadar yang kini berada di pemandian Romawi lagi, dan Markus menjelaskan bahwa Lucius sempat tak sadarkan diri di dasar kolam. Namun Lucius kebingungan di mana orang-orang berwajah datar barusan, hingga Lucius kira barusan itu hanyalah mimpi. Tapi Lucius harus dibuat kaget ketika botol susu ada di sampingnya. Beberapa bulan kemudian, Lucius berhasil membuat pemandian dengan konsep meniru pemandian para budak itu. Dari keranjang pakaian, poster acara minggu ini, bahkan lukisan besar gunung Vesuvius yang membuat tampilan pemandian lebih elegan. Tak hanya itu, Lucius menambahkan minuman jus susu buah untuk para pengunjung yang benar-benar semuanya menyukai dan bahkan sampai mengantri. Di sini Markus kawannya tak menyangka Lucius yang dahulu murung memikirkan konsep kini menjadi arsitek paling terkenal di Romawi. Dan terlebih lukisan di sana sangatlah keren menurut Markus. Lucius sangat setuju lukisan itu lebih keren daripada di dunia asing itu. Tapi jika melihat botol ini, bentuk dan lengkungannya begitu sangat sempurna. Bahkan jika dibandingkan botol kaca buatan pengrajin terhebat di sini maka tak akan sebanding. Dan untuk mendinginkan airnya, Lucius menggunakan air tanah dengan 2 lembar daun papirus sebagai penutupnya. Tapi rasanya orang-orang masih kesulitan untuk membukanya. Dan seingatnya kakek itu menggunakan sebuah alat kecil untuk membuka penutupnya dengan sangat mudah dan menebak pasti banyak hal yang belum ia ketahui di sana.
Di sini Marcus memberi kabar jika ditemukan lubang besar di dasar pemandian tempat Lucius tenggelam sebelumnya, dan orang-orang berencana akan menghancurkannya. Jelas Lucius sangat kaget mendengarnya, dan setidaknya dia harus kembali mencari tahu bagaimana cara kerja benda kecil membuka tutup botol itu. 確かめてくる。ルシオさん。Kemudian scene berpindah beberapa hari kemudian di sebuah bar yang Lucius tampak masih sedikit banyak masalah yang sebelumnya sempat bertengkar dengan istrinya perihal liburan bersama. Beruntungnya sudah membaik setelah Lucius berjanji mengajak istrinya jalan-jalan esok hari. Dan di sini Marcus menasihati Lucius jangan terlalu serius dalam pekerjaannya. Bersama datang utusan mencari pria bernama Lucius Modestus, sosok arsitek Hermi, dan meminta menampakkan diri. Lucius menghampiri utusan itu menyebutkan jika ia diutus oleh konsul atau pejabat Tuan Lepidus untuk menyampaikan pesan ini, dan berharap Lucius bisa datang ke sebuah villa di Campina esok hari, dan utusan itu lekas pamit. Aslinya di sini Lucius sedikit bimbang karena panggilan ini bertepatan juga dengan janji jalan-jalan bersama istrinya. Dan pastinya istrinya sangat kesal mendengar panggilan ini. Tapi sayangnya kali ini yang memanggilnya adalah pejabat Romawi. Sulit bagi Lucius untuk menolaknya. Singkatnya, Lucius sudah sampai di villa yang dimaksud dan sudah disambut pelayan rumah ini bernama Regulus dan mulai menghantarkannya ke Tuan Lepidus. Sesampainya di dalam, tampak konsul yang ternyata sosok pria parubaya yang menyapa hangat kedatangan Lucius dan langsung mengungkapkan jika dirinya memanggil Lucius, meminta Lucius untuk membangunkan sebuah tempat pemandian di luar rumahnya. Dan menceritakan beberapa saat yang lalu saat dia masih agak sehat, dirinya sempat mampir ke pemandian buatan Lucius dan sangat kagum dengan konsep ide yang menampakkan pemandangan pegunungan Vesuvius saat mandi, yang kemudian sang konsul meminta pelayannya membukakan jendelanya. Yang ternyata menampakkan pegunungan Vesuvius yang asli yang dekat dengan villa Tuan Lepidus. Dan konsul kembali bercerita jika sedari kecil dirinya tinggal di sini hingga dewasa memandangi pegunungan itu. Dan di sisa waktu hidupnya juga sang konsul ingin menjalani sisa hidupnya sebaik-baiknya, yaitu ingin memandangi gunung favoritnya sembari berendam. Dan bisakah Lucius mewujudkannya? Singkatnya, ditemani Regulus, Lucius mulai mengeksplor lokasi yang sekiranya cocok untuk dijadikan lokasi pemandian terbuka dan menemukan tempat yang bagus dan lapang, serta suasana yang indah ini memunculkan hasrat ingin mandi. Tapi masalahnya pasti membutuhkan pipa panjang untuk menyalurkan air ke tempat ini, belum lagi memanaskannya, yang pasti menjadi proyek yang sangat besar kali ini dalam pikirnya. Beruntungnya Regulus memberitahu jika ingin mengalirkan air maka tak perlu pipa, pasalnya terdapat sumber mata air alami di sana. Yang benar saja terdapat banyak air yang melimpah di sini, terlebih airnya cukup hangat. Regulus menebak mungkin mata air ini muncul akibat letusan gunung Vesuvius 50 tahun yang lalu. Dan Lucius lekas membuka pakaian mencoba airnya. Lucius sempat terpeleset di batu membuatnya tenggelam. Beruntungnya itu bukan apa-apa dan mencoba kembali lagi ke permukaan. Lagi-lagi dirinya melompati waktu ke dunia asing lagi dan harus dikagetkan dengan banyaknya monyet yang berendam. Ditambah mereka sangat marah ketika Lucius mengusir mereka. Beruntungnya ada penjaga pemandian di sini yang lekas mengusir para monyet dan sedikit kesulitan menjelaskan pada Lucius karena dianggap adalah turis asing dan memberi isyarat jika tempat ini adalah khusus untuk para monyet sedangkan untuk para manusia ada di sebelah sana. Lucius sendiri masih kebingungan bagaimana dia bisa melompati waktu ke negeri manusia berwajah datar lagi, padahal seingatnya dia hanya terpleset mencari mata air saja, yang kemudian sang kakek mengantarkan Lucius ke pemandian manusia.
Tapi di sini Lucius masih bingung di mana manusia berwajah datar dengan santainya mandi di luar ruangan dengan bersebelahan monyet hewan liar, yang bahkan juga mereka terlihat sudah terbiasa dengan situasi ini. Sulit dipercaya baginya. Tak ingin buang-buang waktu, Lucius ingin mempelajari sebisanya budaya mandi di sini. Tapi sebelum itu, sang kakek penjaga meminjamkan bajunya. Pasalnya di sini tak terbiasa telanjang di luar ruangan. Namun kakek harus dibuat terkejut cara pemakaian yang sangat aneh. イラクを追求する平手 Sekali lagi Lucius heran yang ternyata orang-orang di sini lebih dulu membangun pemandian outdoor di depan pemandangan yang indah yang menonjolkan estetika yang luar biasa. Bahkan konsep ini sangat membuat malu orang Yunani merasa tertinggal, yang padahal wajah-wajah mereka tampak di bawah orang Yunani. Tapi nyatanya mereka tak bisa diremehkan dan lekas mencoba pemandiannya. Di sini Lucius dibuat heran lagi dengan talang air yang menyiratkan jika sumber air di sini berasal dari mata air lain yang kemudian diarahkan ke sini, dan penasaran bagaimana pembuangannya yang ternyata langsung turun kembali ke sungai. Jelas lagi-lagi Lucius sekali lagi dibuat malu. Pasalnya mereka bangsa Romawi terus berinovasi dengan pipa dan konstruksi pembangunan seefisien mungkin. Tapi nyatanya orang-orang berwajah datar di sini memanfaatkan alam sekitar yang bahkan terlihat nyaman untuk mandi di alam terbuka seperti ini. Sempat begitu merasa malu, Lucius mumpung berada di sini dia akan mempelajari sebanyak mungkin dari orang-orang di sini. Yang kemudian Lucius heran dengan satu keranjang telur di dalam air. Apa gunanya? Pas sutri tua ini menyangka turis asing ini bingung dengan onsen tamago. Itu yang dengan senang hati nenek itu akan menawarkan Lucius untuk memberitahu cara makannya dan memintanya untuk memecahkannya di sini. Memberitahu jika makanan ini disebut dengan onsen tamago dan mempersilahkan untuk memakannya karena dijamin rasanya akan sangat lezat. Sempat ragu karena mungkin dia diracun, Lucius pun ingin mencobanya. こんなうまいゆで卵軸のよう Lagi-lagi Lucius dibuat heran dan lahap dengan tekstur unik dari telur setengah matang yang terendam di air tanah seperti ini. Dan masih dilanjutkan sang suami menawari sake untuk Lucius mencobanya. Karena beginilah cara orang-orang di sini menikmati pemandian terbuka di Jepang. Dan jelas Lucius dibuat terkejut dengan rasanya yang sangat cocok dimakan dengan telur setengah matang barusan. この世にあり私は信じていたそれは勘違い Karena terlalu banyak minum, Lucius dibuat hampir tak sadarkan diri dan masih harus dibuat malu mengetahui fakta ada bangsa berwajah datar di sini lebih inovatif dan modern dari orang Romawi. Sembari termenung dengan tatapan kosong yang bahkan nenek ini dibuat malu karena gandulnya dilihat Lucius. ルシウス殿 Singkatnya, Lucius kembali terbangun ke tempat asalnya dan Lucius tak menyangka hal barusan berakhir dengan tak terduga dan memperingati Regulus jika mereka segera akan membangun pemandian di alam terbuka. Singkat cerita lagi, berbulan-bulan kemudian dikabarkan pemandian telah rampung dibangun dan Regulus memberitahu jika Tuan Lepidus kembali sehat setelah berendam di pemandian buatan Anda, ungkapnya. Dan beliau sangat terkesan dengan bakat Anda. Tapi nyatanya Lucius tetap tak enak hati dan tak bisa pungkiri bahwa dia hanya meniru apa yang dia lihat di dunia itu. ここじゃここじゃ Dan kini terlihat Tuan Lepidus yang nyatanya sudah kembali bugar, bahkan sudah menikah dan punya anak lagi. Dan sekali lagi memuji pemandian alam terbuka yang hebat seperti ini. Dan selalu melakukan saran dari Lucius, dia selalu mandi dengan ditemani minum anggur. Dan tak lupa dengan telur setengah matang juga. Tapi ada satu yang ingin Tuan Lepidus beritahu, jika ada sesuatu di pojok sebelah sana. Jelas Lucius dibuat trauma melihatnya. Beruntungnya menurut Tuan Lepidus monyet itu tak terlalu mengganggu, jadi ia membiarkannya saja. Tapi yang membuat Lucius bingung bagaimana hewan itu bisa ikut berada di sini. あやつ よっしゃ Beberapa hari kemudian, Lucius menghampiri Marcus yang tampak sedang sibuk memahat beberapa patung pesanan Kaisar Hadrian. Dan diketahui yang dibuat Marcus adalah sosok patung Antinus, kekasih dari Kaisar Hadrian yang berasal dari Yunani.
yang kabarnya Kaisar Hadrian tak tertarik dengan wanita. Namun sayang Antinous meninggal saat tenggelam di Sungai Nil. Oleh karena itu Kaisar Hadrian berencana memajang patung ini di seluruh kekaisaran. Jelas pekerjaan ini sangatlah melelahkan bagi Markus. Yang tak lama kemudian datang guru Pat Markus yang tampak sangat tua dan meminta Markus untuk menemaninya ke pemandian air panas kali ini. Markus bersedia meminta gurunya untuk menunggu sebentar. Sempat kesal karena mengganggu pekerjaannya saja, tapi rasanya dia juga butuh istirahat dan mandi, sembari mengajak Lucius untuk ikut sekalian. 私も付き合おう。 Setelah berendam, sang kakek sangat menikmati suasana dan menurutnya menghangatkan tubuh seperti ini sangat dibutuhkan lansia sepertinya. Tapi akan sangat nyaman jika mempunyai pemandian di rumahnya sendiri, ungkap sang kakek. Markus menyangkal mana mungkin bisa terjadi, yang bisa mewujudkan hanyalah orang-orang bangsawan saja. Berbeda dengan Lucius, pemandian di rumah itu menurutnya tak mustahil masih bisa diwujudkan. Bersama sang kakek yang kebingungan mencari strigil atau penggosok badan yang ternyata terjatuh ke dasar. Dan lekas Lucius mengambilnya. 私が。 Di sini Lucius sempat bergumam alat pengikis kotoran badan ini adalah benda wajib di pemandian. Dan sudah melewati ratusan tahun tapi bentuk dan gayanya tak ada kemajuan. Yang seharusnya ada benda lain yang lebih efisien digunakan menurutnya. Dan mulai kembali ke permukaan, tapi anehnya permukaan tertutup sesuatu dan sangatlah sempit. 苦しくなってきた。どんどん熱くなってきている。Ya, Lucius menyadari bahwa dia kembali ke dunia ini lagi. Dan kali ini sangat kebingungan dengan tempat yang sangat sempit dan dirinya yang berendam di sebuah wadah air. Lucius masih heran dengan baknya yang ia duga adalah peti mati. Tapi rasanya benda ini adalah tempat untuk mandi. Dan Lucius juga merasakan hasrat ingin mandi ketika melihat peti ini. Dan bertanya-tanya bagaimana air di dalamnya dipanaskan. Terlebih material yang digunakan tak bisa ia ketahui. Dan selalu saja dirinya dibuat heran dengan inovasi maju di dunia ini. すべて集めてローマに持ち馬鹿げた形状をしていても狭いな。 Di sini kebanggaan Lucius sebagai bangsa Romawi hampir goyah ketika melihat Idi cemerlang menempatkan rak barang di sudut untuk menghemat ruangan. Terlebih ada penutup khusus menjaga uap panas agar tak keluar, mencegah air menjadi dingin. Bisa jadi tak ada pemanas di sini, melainkan di sini hanya dituangkan air panas saja dan ditutupi benda ini, maka manusia bisa mandi air hangat tanpa harus menghidupkan tungku, pikirnya. Dan siapa sangka metode sederhana ini tak ada yang menyadari, membuat Lucius sebagai arsitek Romi malu. Pasalnya melihat kemajuan ini Romawi bukanlah apa-apa. という様なのだ。じゃあお父さん Sementara itu sang pemilik rumah ternyata adalah seorang lansia yang akan ditinggal putrinya untuk bekerja. Walau begitu putrinya sudah menyewa perawat untuk membantu ayahnya mandi. Dan sembari menunggu perawat yang dimaksud putrinya, kakek ini berencana akan mandi terlebih dahulu. Yang jelas sang kakek bertemu Lucius, namun sudah tak heran lagi ada manusia di kamar mandi karena mengira Lucius adalah perawat yang dimaksud oleh putrinya. Tapi masih tak percaya ternyata perawat adalah orang asing bersama kakek yang terpeleset. ご苦労さんです。 Beruntungnya Lucius berhasil menangkap sang kakek dan langsung saja kakek meminta Lucius untuk menyiramkan air panas ke punggungnya. Karena hanya diam saja seperti kebingungan, sang kakek hanya menunjukkan caranya pada Lucius dengan mengawali mengambil gayung dan menyiram ke punggungnya. Dengan selesai bersiram air panas, selanjutnya menggosok badan dengan handuk kecil. Dan untuk bagian depan biarkan dirinya sendiri, dan untuk menggosok bagian belakang kakek membutuhkan bantuan Lucius. Di sini kakek paham betul Lucius mau menjadi perawat mungkin karena sedang mengalami fase-fase sulit untuk mengirim uang di kampung, pikirnya. Kini giliran Lucius menggosok punggungnya, tapi masih dibuat heran penggosok badan dari dunia ini. Sebuah kain kasar yang bisa menghilangkan kotoran dari kulit kering pria tua ini. Dan mencoba mengaplikasikannya yang ternyata benda ini benar-benar bekerja. Tapi sayangnya Lucius yang begitu kasar membuat kakek sedikit kesakitan karena gerakan Lucius barusan bisa melukai kulitnya. Tapi di sini Lucius tak paham apa yang dibicarakan sang kakek dan masih bertanya-tanya, terbuat apa benda ini?
Bersamaan dengan Lucius yang dikagetkan ketika kakek menggunakan mahkota di kepalanya, menyiratkan kakek ini adalah seorang pemimpin. Dan kemudian kakek melanjutkan keramas yang busanya membuat Lucius kebingungan. Tapi yang jelas busa ini berguna untuk membersihkan rambut pikirnya. Dan kakek mengungkapkan dengan benda ini wajahnya tak akan basah. Membuat Lucius tak habis pikir, ratusan tahun Romawi berperang memakai militer untuk memperluas dan membanggakan negaranya, kalah dengan peradaban maju yang luar biasa dari orang-orang berwajah datar seperti ini. Di sini sang kakek yang melihat Lucius tampak tak biasa dan seperti sedang sakit, sangat panik dan akan mengambilkan minuman untuknya. Yang ternyata Lucius masih sangat benar-benar dibuat malu dan kalah besar ketika datang ke dunia ini dan sangat sulit menerima kenyataan. Bersamaan kakek yang datang memberikan minuman soda untuk Lucius yang membuat Lucius kembali heran dengan rasa gelembung di minuman ini. Singkatnya, Lucius sudah tersadar dan kembali ke dunianya lagi bersama dengan handuk penggosok yang ternyata terbawa. Yang kini Lucius mempunyai ide untuk membangun pemandian pribadi di rumah untuk gurunya Markus. Singkatnya, beberapa hari kemudian utusan kaisar datang ingin melihat perkembangan patung Antinus pesanan Kaisar Hadrian di tempat bengkel pahat Markus. Beruntungnya Markus sudah menyelesaikan 20 patung pesanan Kaisar Hadrian. Tapi utusan dibuat terkejut dengan sosok pria tua melakukan aktivitas yang tak biasa di dekat sana. Di sini Markus menjelaskan bahwa itu adalah pemandian khusus untuk rumahan dan yang mempunyai ide gila seperti itu adalah temannya. Karena gurunya sendiri sudah sangat tua dan sangat kesulitan untuk pergi ke pemandian setiap harinya. Jadi kawannya membuatkan untuknya. Sedangkan benda yang di kepala itu adalah sebuah penghalang menahan busa agar tak jatuh ke wajah. Dan itu juga kawannya yang membuatnya. Dan benda yang untuk membilas terbuat dari usus sapi. Di sini utusan yang terpukau dengan ide gila seperti ini tak bisa menahan diri ingin menyampaikan pada sang kaisar dengan inovasi ini. Singkat cerita, Lucius dipanggil Kaisar Hadrian untuk menghadapnya, yang ketika sudah masuk ke dalam ruangan pribadi Kaisar, Lucius dibuat takjub dengan penampakan pertama. Yang terdapat ruangan tempat tinggal yang dikelilingi parit yang konsep arsitektur bangunannya belum pernah ia lihat sama sekali sebelumnya di Roma. Sayangnya, pelayan tak bisa mengantarkan Lucius untuk masuk ke dalam karena tempat itu dibuat untuk kaisar menghabiskan waktunya menyendiri. Dan yang tak mempunyai kepentingan akan dihukum berat jika sengaja untuk masuk ke dalam. Kemudian meminta Lucius lekas menemui kaisar sebelum beliau marah. Perkenalkan, dia adalah Kaisar Hadrian yang menebak pria di depannya adalah Lucius, arsitek Termi yang ia panggil. Meminta Lucius jangan terlalu gugup di depannya. Dan beliau mendengar kabar jika Lucius membuat kamar mandi unik di halaman kecil seseorang. Di sini Lucius merendah, menurutnya itu hanyalah hal biasa dan bukan apa-apa. Beliau bercerita dan melanjutkan saat dirinya menjadi kaisar banyak orang tak suka jika dirinya mengunjungi semua wilayah karena dicurigai akan mengajak berperang. Padahal menurutnya daripada berperang, menjaga kedamaian di dalam negara adalah hal yang paling utama daripada harus memperluas wilayah. Oleh karena itu dirinya membangun tempat ini untuk memikirkan ide-ide untuk mewujudkan perdamaian itu karena dia membutuhkan ketenangan. Terlebih jika ia menggunakan pemandian di luar terlalu ramai dan berisik menyulitkannya untuk berpikir. Oleh sebab itu sang kaisar memanggil Lucius meminta untuk membuatkan pemandian pribadi di ruangannya ini. Di sini Lucius sedikit terkejut kaisar meminta kepadanya, padahal kaisar mempunyai arsitek ternama yang bernama Apollodorus. Sayangnya kaisar tak tertarik dengan desainnya Apollodorus karena ide-ide yang ia tawarkan terbilang kuno, dan tugas Apollodorus sekarang membantu prasarana yang dibutuhkan militer di garis depan. Jelas Lucius tak menyangka arsitek yang sangat terkenal bernama Apollodorus tak bisa memuaskan hasrat sang kaisar.
Dan Kaisar memberitahu jika dirinya akan tinggal di Yerusalem 1 bulan karena dia yang berani menentang idenya tentang perdamaian. Dan harus berpikir dingin apa yang harus ia lakukan di Yerusalem demi mewujudkan perdamaian itu. Oleh karena itu dia membutuhkan pemandian untuknya berpikir dengan tenang. Di sini Lucius bersedia membuatkan pemandian pribadi untuk sang kaisar jika pemandiannya bisa berkontribusi untuk mewujudkan masa depan Roma yang damai. なんとかいたしましょうとは言ったものの辛いのやら Tapi sayangnya ide-ide baru tak bisa muncul begitu saja di pikiran Lucius tentang konsep pemandian pribadi untuk sang kaisar. Ditambah ubin lantai WC yang didesain sang kaisar sangatlah inovatif dan elegan. Yang pasalnya sang kaisar Hadrian sendiri adalah seorang yang jenius dan berselera tinggi. Di sini Lucius mencoba berkeliling dan mencoba melihat airnya, dan menurutnya jika ada air yang dimasukkan di parit ini pasti ada pipa air yang menghantarkannya, dan mencoba untuk mencari tahu sembari masuk ke parit buatan itu. 給水口と排水口の位置 Sementara itu, Shin berpindah di Jepang, lebih tepatnya di Shinjuku tahun 2009 di tempat pameran alat-alat pendukung mandi. Seorang karyawan diperingati atasannya jika sebentar lagi ada klien asing dari Italia yang bekerja di industri yang sama dan memintanya lekas melayaninya. Sementara itu, dia akan pergi karena sedang terburu-buru dan meminta karyawannya untuk tenang dan jangan gugup. Jika sudah datang, ajak saja beliau keliling mengenalkan produknya. Tetap saja hamba ini dibuat gugup untuk melayani klien asing itu. どうしよう。外国人。 Kemunculan Lucius secara tiba-tiba membuat Mbak ini mengira Lucius adalah klien asing yang dimaksud oleh bosnya itu. Begitu juga dengan Lucius yang tak menyangka dia kembali bertemu dengan manusia berwajah datar lagi. Tapi rasanya sekarang dia berada di sebuah rumah dan gadis di depannya ini mungkin adalah seorang budak, pikirnya. Lucius yang berdiri tanpa penutup membuat Mbak ini panik ketika melihat burung Italia dan lekas memberinya mantel mandi yang terpajang. こちらはバスタブ。 Singkat cerita, mbaknya mulai memperkenalkan setiap kelebihan produk dari perusahaannya hingga dari yang biasa sampai yang terbaru. Karena tak paham apa yang dibicarakan mbaknya, Lucius hanya bisa menerka-nerka saja jika mungkin ini adalah rumah milik dari orang kaya. Karena tampak semua yang ada di sini tampak sangat mewah dan mulai meneliti bagaimana benda-benda ini bekerja. Namun di sini kawannya mbaknya menganggap jika Lucius tampak mencurigakan. Mbaknya sendiri membenarkan bahwa dia juga sempat ragu, tapi rasanya dengan caranya melihat produk sedetail itu menggambarkan orang yang handal dalam industri seperti ini. Ketika Lucius masih kesal dengan kemajuan bangsa ini yang terus membuatnya malu, mbaknya hadir bertanya, "Ada apa, Tuan?" Lucius yang melihat wajah lembut dan polos dari kaum wajah datar ini bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mereka bisa semaju ini? Dan sangat bingung mengapa dewa selalu mengirimnya ke tempat ini. Dan yang dia paham sekarang, dia tak boleh mengecilkan diri atau menyerah di situasi seperti ini. Dan harus melakukan yang ia bisa untuk menciptakan pemandian pribadi untuk sang kaisar. Bahkan jika bisa membuat lebih dari dunia ini, agar bisa memajukan masa depan Romawi. Ketika berlanjut menelusuri ruangan, Lucius dibuat penasaran dengan benda kotak di tembok. Yang harus dibuat terkejut mengetahui itu adalah sebuah akuarium yang ternyata ditanam di dinding. Dan banyak mempersilahkan Lucius jika ingin mencobanya sembari memberi isyarat dengan tangan. Di sini Lucius yang melihat senyum dari mbaknya yang ia kira adalah budak di rumah ini seperti meremehkan dirinya. Tapi Lucius tak bisa pungkiri ide akuarium di dinding kamar mandi sangat cocok untuk bersantai dan sangat nyaman untuk ruangan kecil seperti ini. Dan sekali lagi Lucius menyukai idenya, sedangkan orang sepertinya hanya bisa mengikuti buku pelajaran atau meniru orang lain tanpa bisa mengembangkan ide-ide inovatif seperti ini. Dan sungguh jauh dari harapan Kaisar Hadrian atas dirinya. Tapi dia malah memberikan tugas penting ini kepadanya bersama tiba-tiba perutnya merasa sakit dan bertanya di mana toiletnya. Dirasa yang dibutuhkan orang asing ini toilet, mbaknya pun mengantarkannya.
Setelah masuk, Lucius menemukan perbedaan di dunia ini. Jika toiletnya diberikan pembatas antara satu dengan yang lainnya, berbeda sekali dengan Roma. Dan di pandangan pertama, Lucius menemukan kloset yang diberikan penutup dan harus dibuat terkejut ketika benda itu terbuka secara otomatis, menyiratkan orang-orang di sini mempunyai budak yang siap siaga mengangkat penutupnya. Lucius yang mendengar musik bertanya-tanya ada berapa banyak budak yang mengurusi orang buang hajat, dan penasaran dengan sebuah tombol yang bersimbol air mancur ke pantat dan mencoba menekannya. Lucius sempat terkejut yang paham ternyata benda barusan berguna membersihkan serat-serat tersisa miliknya yang fungsinya sama dengan spons di Roma untuk menggosok bokongnya. Tapi benda ini rasanya jauh lebih bersih dan berencana mencobanya sekali lagi dengan sedikit ancang-ancang dan harus dibuat terlena dengan semburan yang menggelitik lukanya. Sementara itu di luar mbaknya dimarahi atasan karena mbaknya menghilang ketika klien dari Italia sudah datang. Dan jelas membuat mbaknya bingung karena di dalam ada pria Italia. Namun kemudian atasan tak menemukan siapapun di dalam. Singkat cerita, pemandian yang dipesan Kaisar sudah rampung dan beruntungnya Kaisar sempat menemukan Lucius yang tenggelam di paritnya waktu itu, sehingga dia bisa merasakan pemandian ini dengan sangat nyaman. Terlebih tubuh dan jiwa raganya mulai membaik dan siap untuk lekas berangkat ke Yerusalem. Dan sekali lagi terima kasih pada Lucius, terlebih dia sangat suka dengan pancuran pembersih pantat itu. Dan ubur-ubur yang berada di depannya nyatanya mampu menenangkan jiwa manusia ketika memandangnya. Dan rasanya tak ada arsitek Yunani yang memikirkan ide akuarium di tembok seperti ini, ungkap sang kaisar. Membuat Lucius merasa bersalah di sini karena yang ia lakukan hanya meniru, tapi ini semua demi kemajuan kekaisaran Romawi. Kemudian setelah usai berendam, sang kaisar menawari Lucius untuk ikut bersamanya ke Yerusalem karena bakat Lucius akan sangat bagus untuk menjadi konsultan perairan di sana demi mewujudkan perdamaian Romawi sembari memohon dengan tatapan suka. Jelas Lucius di sini sangat panik yang kabarnya Kaisar Hadrian tak suka dengan wanita. まずい。
tapi satu permintaan Lucius. Dia ingin menjumpai istrinya di Roma terlebih dahulu, yang sudah lama sekali ia tinggalkan, dan juga ingin memberikan hadiah untuk istrinya Livia yang ia dapatkan dari Kaisar. Livia. Atta. Di tengah perjalanan, Lucius memutuskan menginap di sebuah penginapan untuk beristirahat dan ingin cepat-cepat mandi untuk membersihkan tubuhnya. Namun Lucius harus dibuat kesal ketika pelayannya sangat tak ramah di penginapan ini karena ekspresi yang sangat buruk menyambut tamunya. Dan ditambah harus sedikit sabar dengan situasi ini karena fasilitas kamar yang didapat sangat tak terawat. Bahkan hidangan yang diberikan sangat tak enak bagi Lucius. Tapi karena dia lapar, mau tak mau harus memakannya dan memutuskan untuk mandi dan lalu istirahat. Namun Lucius harus dikagetkan dengan kondisi pemandian yang sudah tak layak lagi dan terlebih airnya sangat dingin. Dan tak menyangka pelayanannya sangat buruk sekali, mentang-mentang tak ada persaingan penginapan di tempat ini. Dan Lucius masih bisa menahan diri dan memutuskan memanaskan airnya sendiri. Lucius yang sempat terpeleset lagi-lagi berpindah ke dunia lain yang kini suasananya sedikit berbeda, di mana pemandian ini laki dan perempuan masih menjadi satu, membuat Lucius kabur ketika ada gadis yang menatapnya. Di momen ini orang-orang di dalam jelas dibuat heran bagaimana pendatang asing bisa memasuki pemandian tua seperti ini. Dan ketika di luar bangunan, Lucius menebak ini adalah pemandian untuk pengelana. Bersamaan ia dihampiri pemilik pemandian ini yang mengira pria asing di depannya ini pasti kehilangan bajunya dan memintanya untuk menunggu untuk memberikan sebuah pakaian yang langsung digunakan Lucius. Mengira Lucius adalah orang asing yang barang-barangnya telah dicuri, bapak ini dengan sedikit merasa bersalah mempersilahkan Lucius untuk menginap di sini tanpa dipungut biaya tuturnya. Hingga sore harinya, Lucius yang terus mencari sesuatu inovasi-inovasi yang baru di tempat ini menyadari bangunannya sudah sangat tua akan tetapi sangat terawat. Dan tanpa sengaja Lucius melihat gadis sebelumnya yang tampak sedang kesulitan sembari menatapi sumur. Dirasa tahu apa masalahnya, Lucius mencoba memperbaikinya. Bersamaan bapak tadi datang dan kaget dengan kemunculan Lucius yang menemukan sebuah kimono yang menyebabkan sumur itu tersumbat. Bersama dengan terdengar suara perut kelaparan dari Lucius. Kemudian Lucius yang pakainya basah diberikan yukata yang baru karena Lucius yang salah menggunakannya. Si gadis menunjukkan cara memakai yukata yang benar agar terlihat elegan dan pantas. Lucius sendiri baru tahu menyadari beginilah cara menggunakan pakaian ini dengan benar, membuatnya terasa lebih nyaman dan selanjutnya mengajak Lucius untuk menyantap hidangan makan malam bersama tamu yang lainnya. Melihat menunya membuat Lucius takjub, tapi membuat bingung bagaimana orang-orang di sini bisa dengan mudah menggunakan benda ini yang padahal sangat sulit. Tahu tamunya sedang kesulitan, si gadis mencontohkan caranya dan meminta Lucius untuk mencobanya sekali lagi. Yang diiringi musik dari gadis ini, sebuah layanan di penginapan ini untuk menikmati makan malam.
Yang kemudian tanpa sengaja Lucius masuk ke sebuah ruangan bapak tadi dan dibuat takjub dengan goresan tegas percaya diri dari sebuah lukisan. Dan sang bapak tahu jika Lucius tertarik dengan karyanya, mempersilakannya untuk membawanya pulang untuk dijadikan souvenir dari negeri Jepang. Dan memberi satu lagi lukisan khusus untuk Lucius karena rasanya bertemu dengan Lucius adalah takdir menurutnya. やったのもなんかの縁だ。グラティアス・アゴ。 ここにいらっしゃったのですか。 Bersama datang gadis tadi untuk mengantarkan Lucius ke kamarnya. Sesampainya di kamar, sang gadis lekas menyiapkan kasurnya. Lucius lagi-lagi dibuat heran dengan ide memanfaatkan lemari seperti ini untuk ruangan kecil. Ide yang bagus menurutnya. Dan banyak yang pamit, Lucius masih mengagumi dengan penginapan yang tua tapi terawat. Begitu juga dengan pelayanan yang baik. Dan pelayan ini cukup menghilangkan rasa lelahnya dari perjalanan sebelumnya. Lucius yang sempat tertidur kedinginan terbangun dan berencana berendam sebelum tidur terlebih dahulu. Sesampainya di kolam pemandian dan sudah berendam, Lucius tak menyadari jika ada gadis tadi yang kini sedang berendam. Dengan keadaan mabuk membuatnya sedikit kesulitan menahan godaan darinya. どう触れてみてもいいか。あの体だね。 私にはリウィアが。 Beberapa minggu kemudian, Tuan Hadrian yang dalam perjalanan kembali ke Roma memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan terdekat. Dan harus dibuat puas dengan pemandian dengan air panas yang pas dan makanan yang sederhana ditambah sangat cocok menyantap hidangan dengan ditemani musik kecapi. Dan kembali dibuat takjub ketika kasur yang disiapkan saat hendak tidur sebelumnya tertata rapi di rak mulai dihamparkan saat hendak tidur. Ide yang bagus menurutnya, cocok untuk kamar dengan ruangan yang kecil. Keesokannya Kaisar Hadrian memuji pelayanan di sini dan bertanya pada sang pengelola penginapan ide siapa yang membangun konsep penginapan seperti ini. Pemilik menjelaskan jika beberapa minggu yang lalu mereka kedatangan tamu yang mengaku arsitek termi yang dia kemudian tinggal sementara di sini dan merenovasi tempat ini. Dan dia sebelum pergi meninggalkan sebuah karya seni di tempat ini juga, yang dugaan Kaisar benar bahwa orang itu adalah Lucius arsiteknya. Beberapa bulan berlalu diceritakan Markus mengajak Lucius untuk memenuhi panggilan dari sosok mantan budak yang kini telah menjadi bangsawan. Pria itu bernama August Thales yang sayangnya Lucius sedikit tak suka dengan pria itu. Namun di sini Markus meminta Lucius mau menerima pekerjaan ini, pasalnya dia punya banyak karyawan yang butuh pemasukan. Dan oleh karena itu memohon meminta Lucius mau membantunya. 主人に頼まれてやってきた。 Sesampainya di sana, tampak banyak orang miskin yang selalu mendapatkan bantuan dari August Thales, yang kemungkinan ia lakukan karena sangat bisa merasakan dan memahami situasi mereka saat masih di bawah dan kekurangan. Ketika sudah di dalam, mereka disambut dengan pemandangan yang berlebihan dan terkesan norak dan perkenalkan dia bernama August Thales yang dipenuhi aksesoris perhiasan yang tak wajar. Yang August Thales sudah menebak jika mereka berdua adalah ahli batu dan arsitek sang kaisar. Dan dengan berbahasa basi, Lucius meminta August Thales mengantarkannya ke lokasi rencana pemandian. Ketika sampai di tanah yang lapang, August Thales memperlihatkan konsep yang ia minta, sebuah ruangan yang mempesona dan tampak seperti dunia lain, sebagai wujud berkah dari dewa. Sedangkan untuk patungnya, August Thales meminta bagian bokong dan payudaranya dibuat lebih besar dan montok, agar lebih menggairahkan. Jelas arahan yang diberikan sangat memalukan bagi Lucius dan ingin sekali mengundurkan diri, namun Markus lebih dulu mensetujuinya mengambil pekerjaan ini. Pada malamnya mereka berdua masih kebingungan dan sangat malas menciptakan pemandian yang diharapkan August Thales. Terlebih Markus juga sangat malas harus membuat payudara yang besar. Tapi karena mereka sudah mensetujuinya, Lucius akan melakukan yang terbaik sebisanya untuk membantu mengembangkan usaha pahat kawannya ini.
Keesokannya saat Lucius sedang melihat lokasi, dia didatangi Augustales dan tak menyangka Lucius mau menerima permintaannya. Dan menawari jika Lucius mau menjadi arsitek termi pribadinya, dia akan menggaji 2 kali lipat lebih dari sang kaisar. Sayangnya Lucius menolak karena dia lebih bangga bekerja untuk Romawi dan kaisar. Dengan situasi yang sedikit kesal, Lucius tak sengaja terjatuh di kolam ikan. Berpindah di Jepang, lebih tepatnya di sebuah proyek renovasi pemandian spa yang rencananya konsepnya akan dibuat ala-ala Romawi. Dan si pemiliknya adalah pria ini yang sedang bermain bersama ikan kesayangannya. Bahkan ada yang bernilai 2,8 juta yen. Dan di sini sang arsitek bertanya apakah kolam ini akan diubah. Karena jika menerapkan konsep Romawi, ikan seperti ini dan kolamnya tak ada di zaman Romawi. Tapi di sini sang pemilik proyek menolak jika kolamnya diubah dan meminta untuk mempertahankannya karena Romawi terkenal dengan kemegahan dan kilauannya dan sangat cocok untuk menampilkan ikan koinya juga, ungkapnya sembari emosi. Sembari memperlihatkan juga benda-benda hiasan pendukung yang menambah kesan Romawi yang telah ia siapkan dari bak pemandian terbuat dari emas, patung Dewi Venus bugil, dan ini adalah idenya tentang pemandian berkonsep ala Romawi dan memintanya jangan protes dan lekas saja untuk bekerja. Pada sore harinya, arsitek muda ini yang diketahui bernama Yoshida diketahui spesialis dalam pembangunan Jepang. Dan temannya ini merasa tak enak hati harus melibatkan Yoshida dalam hal ini. Tapi tak ada pilihan lain karena perusahaan mereka sedang mengalami masa-masa sulit terkait dana. Yoshida paham dan ia sudah mulai melakukan riset untuk mewujudkan pemandian Romawi yang dimaksud oleh klien kali ini. Tapi walau begitu, Yoshida masih kesulitan mewujudkannya dan berangan-angan jika ada orang Romawi kuno melihat desainnya ini pasti akan menangis, pikirnya. Yoshida dibuat kaget dengan kehadiran pria asing bertelanjang bulat di depannya dan sangat panik ketika koi 3 juta yen keluar dari kolam dan lekas mengembalikannya. Tapi di sini tampak Lucius yang menebak desain yang ia lihat di kertas ingin mewujudkan sebuah pemandian bergaya ala Romawi. Yang jelas sedikit membuat Lucius sedikit bangga pasalnya tempat ini akhirnya mendapatkan pengaruh dari kekaisaran Romawi. Dan dengan senang hati ia akan membantunya. Tapi sebelum itu dirinya sangat kedinginan membuatnya harus bersin. Yang lekas Yoshida lekas mencarikan pakaian untuk Lucius yang ia kira Lucius adalah arsitek asing yang disewa oleh perusahaan untuk membantunya. Singkatnya, pada malamnya Lucius mencoba mengkoreksi desain yang dibuat oleh Yoshida dan memberikan dasar arsitektur dari pemandian ala Romawi yang memanfaatkan panas dari matahari. Yoshida sendiri tak menyangka arsitek asing ini bisa menggambar dengan waktu yang singkat dan yakin jika orang di depannya ini adalah arsitek profesional. Yang sementara itu Lucius dibuat kesal melihat patung Venus yang begitu norak dan vulgar karena membuat patung yang tak sesuai. Hermes, Dende. Yang dilanjutkan mulai mengukur dan memperkirakan lokasinya dan dilanjutkan detailnya seperti lantai ubin mozaik, langit-langit yang melengkung. Yoshida yang mulai memahami yang dimaksud arsitek di depannya membuat pekerjaannya semakin menyenangkan jika bersamanya. Yang bahkan bayangan-bayangan Romawi sudah tergambar jelas di pikirannya. Yang mulai larut malam Lucius menata bulan yang dirasa sangat indah seperti Dewi Diana akan muncul. Dan hal itu membuat Lucius mempunyai ide bagus di mana di lokasi ini akan ditempatkan sebuah jendela agar bisa memandang bulan yang sangat indah itu. Yang kemudian Lucius tak sengaja menoleh dan menemukan sebuah benda aneh yang ternyata adalah sebuah bak emas yang lagi-lagi menurutnya sangatlah norak untuk sebuah pemandian yang konsepnya menghadap bulan suci. Di sini Yoshida paham jika arsitek asing ini sangat tak setuju menggunakan benda ini, tapi ini juga bukanlah kemauannya. Sembari memberi sketsa jika ini adalah permintaan dari pemilik proyeknya. Lucius di sini juga paham apa yang dimaksud dan tak menyangka di mana-mana ternyata sama saja. Seorang arsitek tak jarang harus bertentangan dengan pemilik proyek. Bagi yang mulai menyapa, terakhir Lucius memberitahu tentang bentuk kolam dibuat bertangga agar bisa digunakan untuk duduk. Tapi masalahnya sekarang bagaimana mengakali benda yang mempunyai penampilan yang sangat kuat ini. Lucius mempunyai ide untuk menempatkan patung Dewi Diana, sosok Dewi Bulan dan perburuan di atasnya yang sedang duduk di bak mandi. Maka kesan emas itu bisa menjadi lebih tampak bermartabat dan agung. Yoshida paham dan sangat setuju, tapi khawatir patua itu tak menyukainya. Bersamaan Lucius yang tiba-tiba batuk. Lekas Yoshida mencoba akan membelikan kopi panas untuknya, yang sementara itu Lucius ingin sekali membasuh wajahnya.
Namun saat sudah kembali, Yoshida dikagetkan dengan arsitek asing yang sudah menghilang dan masih sempat ragu menempatkan patung Dewi Diana di atas bak mandi itu. Khawatir pria itu akan marah, tapi tak peduli dengan resikonya, Yoshida akan melakukannya. Beberapa bulan kemudian, kini pemandiannya sudah rampung dan bahkan sudah beroperasi, membuat stigma orang-orang berubah. Yang sebelumnya mengira jika pemandian ala-ala berat akan sangat terang dan tak teratur. Tapi nyatanya konsepnya sangatlah bagus. Walau terkesan mewah dan megah, tapi masih ada nuansa sederhananya. Dan yang paling menakjubkan, mereka bisa berendam dengan melihat sosok Dewi di atas bak mandi yang bermandikan cahaya bulan. Di sini sang pemilik cukup bangga dengan kerja kerasnya Yoshida, dan Yoshida sendiri tak bisa pungkiri ia bisa sejauh ini karena berkat arahan dari Lucius. Dan dia akan bekerja lebih keras lagi agar bisa menjadi arsitek sehebat dirinya. Sementara itu di pemukiman Augustales, semua para orang miskin menunggu pembukaan pemandian baru yang dibangun oleh Augustales. Tapi yang membuat mereka bingung mengapa harus menunggu sampai matahari terbenam. Ketika sudah dibuka untuk umum, ternyata tak sesuai dengan ekspektasi mereka semua, yang ternyata konsepnya bisa bahkan lebih tampak kuno dan cahaya yang sangat minim. Namun mereka harus dikagetkan ketika pintunya mulai dibuka. Ya, yang ternyata menampakkan pemandangan punggung dari wanita yang kontemplatif yang sangat indah sedang berada di perahu kecil dari emas. Augustales yang sangat puas dengan kerja Lucius paham mengapa kaisar tak ingin melepaskannya. Yang sementara itu Lucius sendiri penasaran apakah arsitek berwajah datar itu sedang bekerja keras. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar dari Senat jika Kaisar Hadrian telah mengangkat seorang anak untuk menjadi calon kaisar selanjutnya, yang bernama Lucius Senius Commodus yang akan diubah menjadi Kaisar Lucius Aelius. Di sini Lucius yang lain maksudnya, yang rumornya sosok itu sangat tampan. Yang sementara itu Lucius sendiri sudah mendengarnya jika calon baru yang dipilih kaisar bernama Aelius, dan yakin jika sosok pilihan Kaisar Hadrian pasti adalah pria yang luar biasa. Tak lama kemudian datang istrinya Livia yang dia datang ingin mengajak suaminya untuk berlibur mumpung ini adalah hari libur suaminya bekerja. Ditambah mereka sudah tak menghabiskan waktu semenjak pernikahan mereka. Dan rasanya sudah saatnya mereka juga membutuhkan momongan. Namun tiba-tiba datang utusan menyampaikan jika Lucius dipanggil sang kaisar di daerah Tivoli tepat di vilanya. Lucius yang paham akan segera datang ke sana. Jelas di sini Livia sungguh kesal pasalnya di hari libur suaminya terus saja tak meluangkan waktu untuknya. Dan seakan tak peduli tentang suaminya lagi, dia ingin pulang saja ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, Lucius sudah sampai di Tivoli dengan perasaan yang berantakan jelasnya. Namun sebelum menemui sang kaisar di vilanya, Lucius dibuat heran dengan pria cabul di halaman istana yang mengganggu pandangannya. Sesudah bertemu, sang kaisar meminta maaf karena memanggilnya secara tiba-tiba karena dirinya membutuhkan bantuan Lucius segera mungkin. Bersamaan datang pria cabul sebelumnya yang Lucius lihat, dan kaisar memperkenalkannya jika dia adalah Senius atau nama barunya Aelius, adalah pewaris tahta selanjutnya. Jelas membuat Lucius tak menyangka pria cabul ini menjadi pewaris selanjutnya. Sedangkan niat kaisar memanggil Lucius ke sini untuk memintanya membangunkan sebuah pemandian untuk masyarakat, agar Aelius mendapatkan dukungan atau kepercayaan dari masyarakat. Sayangnya keputusannya mengangkat Aelius menjadi kaisar kuranglah disukai pejabat politik di Romawi. Tapi karena dirinya yang sudah semakin berumur dan tak ada pilihan lain, oleh karena itu Aelius akan segera naik tahta. Di sini Lucius jelas malas harus membangunkan pemandian untuk orang cabul sepertinya, tapi jika ini membuat kaisar bahagia, dia siap melakukannya. Raja sangat senang mendengarnya. Bersama Aelius yang pergi, kaisar ingin mengungkapkan sesuatu hal pada Lucius. Sesampainya di rumah, Lucius tak menemukan istrinya yang ternyata tak kembali pulang ke rumah. Tapi Lucius kini harus fokus untuk pekerjaan ini. Dan tetap saja Lucius masih ragu pada Aelius yang menjadi kaisar selanjutnya. Dan jika alasan penampilan menjadi kaisar, jelas hal ini sangat ditentang oleh para senat atau pejabat politik Romawi. Bersama dia mengingat Apollodorus pernah membuat pemandian untuk kaisar Trajan, Lucius mencoba menemuinya untuk mendapatkan masukan darinya.
超えられるようなもの。 Singkatnya, Lucius beruntung menemukan Apollodorus di pemandian Trajan dan bertanya apa yang dipikirkan awal saat membangun pemandian untuk sang kaisar Trajan. Apollodorus menjawab, seingatnya dia tak ada yang dipikirkan saat membangun pemandian ini. Yang terlintas kaisar Trajan adalah kaisar yang luar biasa, yang memacunya memberikan yang terbaik untuk sang kaisar, itu saja. Sayangnya hal itu berbalik pada Lucius yang ketika memikirkan Aelius yang dia rasakan hanyalah kemarahan dan tak ada rasa hormat sedikit pun kepadanya. やたらと浴場にこ Dan tiba-tiba santai mereka harus terganggu dengan tingkah para anak-anak yang bermain di pemandian ini karena tak ada perang, populasi menjadi meningkat hingga mereka para bocah bertambah dan berbuat bising di mana-mana. Lucius paham orang-orang merasa terganggu dengan kebisingan para bocah ini, hingga mereka harus dibuat terkejut ketika patung dewa dibuat permainan untuk mereka. Sayangnya bocah itu cukup bandel yang terus kabur ketika ditegur oleh Apollodorus. Bersama Lucius yang mulai paham jika yang dibutuhkan adalah tempat hiburan bagi anak-anak. Dan mungkin jika ia bisa membuatnya, maka hal ini bisa memberi dukungan pada kaisar baru Aelius. 俺だ。滝。よし。とにかく確かめなくては。 Tiba-tiba Lucius berpindah lagi ke tempat manusia berwajah datar dan heran ketika para manusia meluncur satu persatu dari atas menggunakan balok marmer yang dialiri air hangat. Tapi yang jelas datang dengan posisi bugil membuat para gadis berteriak melihatnya yang lekas ditutupi penjaga wahana sembari memberi isyarat jika tempat ini adalah tempat wisata yang tak diperbolehkan untuk telanjang. Lucius yang paham jika di tempat ini tak diperbolehkan telanjang berarti tujuan utama pemandian ini bukanlah untuk relaksasi dan pengawas memberi rekomendasi untuk mencoba yang ada di dalam ruangan itu saja. ここ。 Sesampainya di dalam ada banyak sekali anak bermain dan sudah masuk dirinya sempat terbawa arus yang ternyata bersumber dari sebuah lubang di dindingnya. Yang dugaan sementara tempat ini untuk pelatihan menunggang kuda agar tak terluka untuk anak-anak. Dan semakin yakin di sini bukan tujuan untuk relaksasi melainkan untuk pelatihan berkuda. Jika begitu dia akan perlihatkan bagaimana caranya orang Romawi berkuda. 一緒だ。 Dan dibuat heran lagi ketika ada kolam dangkal berguna untuk melatih kemandirian balita dan kolam anggur untuk pria dewasa yang bisa juga untuk bersantai. Bahkan mereka berwajah datar memberikan fasilitas kursi pemijat untuk pengunjung setelah lama melakukan aktivitas pemandian di sini. Yang Lucius kira kursi ini mempekerjakan banyak budak. Bersamaan seorang kakek datang menawarinya Lucius susu jus buah. Melihat kemasannya sebelumnya, Lucius sudah pernah mencobanya. Dan beruntungnya Lucius sudah lama ingin menyucipinya kembali. Setelah puas dengan rasanya, Lucius hampir lupa untuk mencoba seluncuran air hangatnya. Ketika sudah berada di titik setar perosotan, Lucius mengingat bangsa Sparta melatih anak-anak dengan pelatihan yang keras. Tapi Lucius penasaran dengan pelatihan anak-anak di negeri ini dan mulai bersiap.
Selanjutnya, rasanya tak perlu menciptakan pemandian untuk para warga, karena dia mempunyai kapasitas untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat langsung. Sedangkan Aelius, walau sedikit berbeda di sisi sifat buruknya, dia mampu memberikan keputusan dengan bijaksana ketika situasi menuntutnya, dan cocok juga menjadi kaisar selanjutnya. Walau begitu, masih ada para pejabat yang tak suka dengan keputusannya karena mereka tak menyukai Aelius dan pasti akan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkannya. Dan sampai hari itu tiba, maka Marcus Verus maka sudah cukup umur menjadi kaisar menggantikan Aelius. Oleh karena itu, kaisar akan berusaha menjadikan Aelius menjadi kaisar selanjutnya, walau harus ditentang oleh para pejabat Romawi. Dan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, kaisar meminta bantuan Lucius membuatkan pemandian untuk memenangkan hati para warga. Dan kini Lucius paham dengan keputusan yang diambil sang Kaisar Hadrian memilih Aelius menjadi kaisar selanjutnya. Bersamaan kini terlihat Aelius mencoba menenangkan para orang-orang dewasa yang berebut terjun duluan dengan cara meminta mereka bergantian sesuai usia masing-masing terlebih dahulu. Membuat Lucius sedikit merasa bersalah karena sempat meragukannya dan semakin yakin keputusan yang diambil sang Kaisar Hadrian. いかがですか。肌がツルツルになったみたい。しっかり頼むぞ。お、ルシウス騎士。ハドリアヌス様ここは素晴らしい浴場だな。競争。おい、ドン。この未来は明るいぞ。浴場があれば。 Dan benar saja, para senat atau pejabat Romawi sangat kurang setuju dengan keputusan Kaisar Hadrian tentang mengangkat Aelius menjadi kaisar selanjutnya. Dan berencana mulai ingin menjatuhkan Aelius menjadi pewaris kaisar dengan menghancurkan kepercayaan para warga terhadapnya. Terlebih, Aelius menjadi populer di masyarakat karena banyak pemandian disukai masyarakat dengan atas namanya. Jika begitu, maka arsitek yang membangun itu maka harus disingkirkan. Yang kabarnya arsitek itu bernama Lucius Modestus, arsitek pemandian pribadi kaisar, dan mereka melakukan ini demi mewujudkan negara Romawi yang ideal. Benar saja, keesokannya Lucius sendiri kembali murung karena pekerjaannya menjadi arsitek kaisar harus mengorbankan hubungannya dengan istrinya yang mulai renggang. Yang tiba-tiba ia kedatangan utusan jika para senat meminta Lucius meneliti daerah mata air panas di belakang Gunung Vesuvius. Di sini Marcus mengingatkan jika di sana sangatlah berbahaya karena banyak bandit yang bersembunyi. Terlebih datang sendirian, Lucius akan terbunuh. Lucius sendiri tahu, tapi jika ini perintah dari kaisar, dia harus datang. Sesampainya di sana, tampak sangat sepi dan dipenuhi uap seluruhnya. Dan benar saja sekelompok para bandit mengepung Lucius. Di sini Lucius menjelaskan jika kedatangannya karena mendapatkan tugas dari sang kaisar di tempat ini. Jelas membuat semua para bandit semuanya tertawa, terlebih yang dibangun adalah pemandian. Lucius yang tak tahan dengan bau mereka bertanya kapan terakhir kalian mandi. Sayangnya pimpinan mereka menjawab mereka adalah bandit yang tak punya waktu untuk mandi. Yang kemudian pemimpin bandit meminta Lucius menyerahkan kuda dan pakaiannya sembari mengancam. Lucius menjawab padahal di sini banyak harta karun tapi kalian tak menyadarinya dan akan ia tunjukkan pada mereka. Singkatnya, Lucius membawa mereka ke sumber air panas yang menurut Lucius kualitas airnya sangatlah bagus. Tapi pimpinan bandit masih menanyakan di mana harta karunnya. Lucius memberitahu jika harta karunnya berada di sini, tapi dirinya butuh bantuan untuk menunjukkannya. Dengan mulai mengarahkan mereka semua untuk memasang penghalang batu membentuk kolam air panas. Sempat kesal karena diperintah, mereka terheran melihat Lucius yang mulai berendam ke tengah sumber air panas tersebut. Yang siapa sangka semuanya ikut berendam dan merasakan kenikmatan mandi untuk pertama kalinya, membuat kemarahan mereka sedikit memudar. Namun pimpinan kembali mengingat tentang harta karunnya yang dimaksud Lucius dan menagihnya agar mereka bisa bertahan hidup. Lucius mencoba menjelaskan jika tempat ini berpotensi, bersamaan dia tak sengaja terperosok. Yang secara tiba-tiba Lucius kembali ke negeri orang-orang berwajah datar ini lagi, yang kali ini di kota yang dekat dengan gunung berapi.
Melihat pakaian dan bakiak, Lucius mengira ini adalah pemilik pengunjung yang ketinggalan dan ia akan meminjamnya sebentar untuk berkeliling. Lucius mulai berjalan-jalan di desa yang suasananya sangat ramai dan damai dan cerah, seakan tak ada kejahatan di sini. Yang bisa dipastikan di sini desa wisata air panas yang dikelilingi air panas, sama persis proyek pembangunan yang dibayangkan di Gunung Vesuvius. Tapi rasanya di sini tampak lebih indah. Hingga sampai di sebuah toko, Lucius dibuat heran dengan barang-barang yang ada di sini, terlebih sebuah produk yang belum ia ketahui. Sang kakek memberitahu jika ini adalah bubuk bunga belerang, sebuah bubuk untuk campuran berendam air panas agar airnya bernuansa air panas pegunungan. Yang sekali lagi membuat Lucius terheran dengan budaya mandi orang-orang berwajah datar ini dan mulai melanjutkan perjalanannya dengan dikejutkan benda-benda yang unik di tempat ini. Hingga malam hampir menyapa, Lucius rasanya ingin membawa barang-barang yang ia jumpai ke Romawi, tapi uangnya tak akan diterima di sini karena ini bukanlah bagian wilayah kekaisaran Romawi. Hingga ia penasaran dengan sebuah tempat yang tak seperti toko. Sementara itu dua gadis yang bermain panah menyadari ada orang asing yang mengawasinya. Dirasa turis itu ingin mencobanya, dia menawarkan untuk bermain. Sementara itu Lucius mengira gadis di sini memintanya menunjukkan caranya memanah. Dan menurutnya panah di sini sangatlah buruk dan benda di ujungnya mencegah untuk cedera, tapi dia akan menunjukkan caranya memanah. Singkatnya, Lucius tak menyangka mendapatkan hadiah hanya karena berhasil menyelesaikan tantangan yang sangat mudah. Terlebih orang-orang di jalan semuanya menatapnya dan paham jika boneka aneh ini adalah simbol bahwa dia bisa melampaui orang-orang di sini. Hingga tiba-tiba Lucius harus bertabrakan dengan seseorang. Melihat dompet terjatuh mengira dompet itu dari Lucius. Dan Lucius menyadari jika dompet ini pasti milik yang mempunyai pakaian ini dan lekas kembali ke kolam pemandian. Yang benar saja sudah ada dua orang yang mencari pakaian dan uangnya. Bersama Lucius yang tiba lekas mengembalikan dompetnya. Melihat mata uang dari negeri ini, Lucius berencana menukarkan dengan koin peraknya. Karena koinnya terbuat dari perak murni, mereka bersedia menukarkan dengan uang perak milik Lucius. Untuk mencoba uangnya, Lucius datang ke warung ramen untuk mencari makan dan memesan yang sama persis dengan pelanggan di sampingnya. Patwa yang paham lekas membuatkannya untuk Lucius. Lucius tak menyangka makanan jadi dengan begitu singkat dan hampir tak mengenali apa saja bahannya selain irisan daging dan potongan telur. Tapi yang membuat Lucius terkejut ornamen piringnya yang terpengaruh dari gaya Yunani. Dan sebelum dingin, Lucius lekas mencobanya. Di beberapa suapan ramennya membuat Lucius bersedih dan terharu dengan cita rasa dari masakan yang lezat dari orang-orang ini. Dan bahkan jika memberikan makanan termewah dari Romawi pasti hanya ditertawakan orang-orang di sini. Melihat pelanggan asingnya terharu dengan masakannya, dengan cuma-cuma sang pemilik kedai menawarkan makanan pendamping untuk Lucius. Yang Lucius memakan habis dan lahap memakannya dan menyisakan satu untuk dinikmati di rumah nanti. Setelah membayar makanannya, Lucius membeli souvenir yang menurutnya menarik untuk ia bawa. Hingga tak sengaja boneka miliknya harus terjatuh ketika bertabrakan dengan gadis sebelumnya dan spontan Lucius menjeburkan diri dari jembatan. Singkat cerita, Lucius sudah tersadar dengan kondisi memakai pakaian dari negeri sebelumnya yang beruntungnya souvenir yang ia dapatkan berhasil sampai ke sini juga. Dan bahkan makanan yang diselipkan pun terbawa. Merasa mantap dengan idenya dari desa wisata itu, Lucius meminta semua para bandit untuk bersiap. Beberapa bulan berlalu kini Lucius berhasil mendirikan kota pemandian wisata sesuai perintah dari Kaisar Hadrian. Dan bahkan menerapkan konsep seperti jualan boneka yang terbuat dari kerang. Dengan sebagian bandit sebagai penjualnya yang melayani dengan semangat. Sebagian lagi banditnya menjadi penjual mie ramen dengan mengikuti dengan arahan sesuai dari Lucius. Yang jelas membuat pimpinan bandit sebelumnya sangat berterima kasih pada Lucius telah memberikan pekerjaan yang halal pada mereka.
Yang sementara itu para senat atau pejabat Romawi yang memberikan kabar palsu tentang proyek ini sebelumnya malah dibuat terlena dengan fasilitas pemandian di sini dan sudah tak memperdulikan lagi tentang menjatuhkan seseorang. Di sisi lain Lucius ditemui kaisar dan sangat bangga atas pekerjaannya membangun kota ini. Namun Lucius di sini mengungkapkan dia hanya menjalankan perintah saja dari kaisar. Kaisar jelas bingung karena dia tak memberikan perintah apapun padanya. Begitu juga dengan Lucius, lantas siapa yang memberikan surat perintah itu di awal? Tapi walau begitu, Raja sangat terkesan dengan karya Lucius kali ini dan sudah menyiapkan hadiah khusus untuknya sembari memanggil seseorang. Livia! Jelas Lucius terkejut karena dia itu adalah istrinya Livia yang sudah lama mereka tak bertemu. Di sini sang kaisar merasa bersalah karena tugas-tugas rumit yang ia berikan menyebabkan masalah di keluarga Lucius dan sekali lagi meminta maaf. 陛下、お顔をお上げください。さあ。Yang pada akhirnya kini Lucius kembali bersatu dengan istrinya dan meminta maaf karena telah mengabaikannya selama ini. Begitu juga dengan istrinya yang kurang memahami pekerjaan suaminya yang padahal sangat dibutuhkan bagi Roma. Yang pada akhirnya Lucius bercipokan dan semua karya yang Lucius adaptasi dari budaya pemandian Jepang sangat bermanfaat bagi semua kalangan warga Roma. Tamat!